Halo kawan-kawan sekalian, kesempatan kali ini saya akan membuat suatu tutorial yang sangat fenomenal di YouTube. Di kesempatan ini saya akan membuat video tutorial untuk mencari tahu ada apa dengan masalah aki ini sehingga aki ini tidak dapat digunakan sama sekali. Kenapa saya katakan tidak dapat digunakan sama sekali? Karena voltasenya saja sudah tidak mencerminkan dia punya dia punya ketentuan yang dapat digunakan. Kalau kita lihat di sini, saya mau kasih tunjuk supaya jangan dibilang nanti mengada-ngada, karena banyak tutorial yang mengada-ngada. Saya mau pastikan bahwa ini adalah nomor aki yang akan saya gunakan. Oke, nomor seri aki yang akan saya coba troubleshoot. Kira-kira apa ya penyakitnya sehingga membuat aki ini tidak bisa mendapatkan arus sama sekali. Oke, tanpa berlama-lama saya akan coba melakukan tes untuk aki ini. Saya punya voltmeter. Nah, ini dia. Oke, saya akan coba set dia di 20 volt DC. Oke. Mari kita lihat. Oke, mari kita lihat. Oke, sebenarnya sama saja ya, positif di positif, negatif di negatif. Oke, secara daya dia di 12,01. Oke, nah nggak stabil juga, kadang di 11, kadang di 10. Nah, ini voltasenya ada apa nih ya? Kelihatan ya, 11,9. Oke, sekarang kita coba menggunakan test pen yang ada model jepitan buaya seperti ini. Coba kita lihat apakah akan menghasilkan listrik. Itu dia, sama sekali tidak ada, saudara-saudara. Ada apa ini sebenarnya dengan aki ini? Apakah memang aki ini sudah tidak mensuplai daya listrik? Kalau menggunakan avometer tadi ada voltasenya ya, sekitar 11-an lah ya. Coba kita tes sekali lagi untuk avometer. Oke, mari kita lihat. Di 11,39. Seharusnya kalau menggunakan test pen itu bahkan 11 maupun 10 itu masih dapat dayanya, sehingga lampunya akan menyala. Oke, sekarang kita akan mencari tahu ada apa dengan masalah aki ini. Apakah memang aki ini sudah tidak bisa digunakan lagi, atau ada cara yang masih dapat menyelamatkan aki ini sehingga dapat aktif kembali. Oke, tanpa berlama-lama saya akan mencoba untuk membuka. Oke, kira-kira kalau aki ini dibuka isinya itu seperti apa ya? Oke, saya sudah pernah membuka salah satu aki yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi kalau teman-teman mau tahu nanti isinya seperti apa, nanti kurang lebih ya isinya itu seperti ini. Ini dia. Kurang lebih nanti isinya seperti ini. Di sini ada sel-sel aki. Oke, ini kutub positifnya, ini negatifnya. Oke. Kalau kita mau lihat ini aki ini apakah masih hidup atau tidak? Sederhana saja, kita tinggal taruh di sini voltmeternya. Sudah barang tentu sudah tidak hidup. Oke, bisa lihat di samping ya, semoga kelihatan ya. Set. Oh, masih ada 1,61 volt. Tuh kelihatannya di samping ya. Nah, nanti akan saya lakukan pengetesan untuk aki yang akan saya buka ini adalah seperti ini caranya untuk mencek. Nah, kurang lebih begitu. Itu dia. Kurang lebih begitu.
Oke, saya akan mencoba membuka aki ini dan saya pastikan nanti modelnya akan seperti ini di dalamnya. Oke, saya akan coba buka. Yang saya gunakan adalah gergaji. Oke, saya akan menggunakan gergaji untuk membuka, kurang lebih gergajinya seperti ini ya. Oke, bagian mana yang akan digergaji? Saya akan menggergaji di bagian sisi aki ini, di bagian sini dan sini, lalu di bagian sini. Oke, ini dan ini juga akan kita gergaji di bagian sini. Oke, langsung saja kita gergaji dan kita akan lihat apa isinya. Oke, setelah digergaji, saya mau kasih tunjuk teman-teman, pastikan dalam menggergajinya itu harus dengan telaten ya. Oke, saya sekarang mau kembali menunjukkan nomor seri aki yang tadi saya tunjukkan di awal untuk memastikan bahwa video ini tidak hoax. Itu dia, masih sama ya seperti yang tadi ya. Oke, bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat. Setelah digergaji, sudah saya buka sedemikian rupa. Isinya adalah seperti ini. Oke, ini tadi kebetulan sudah saya bersihkan. Tadi serbuk-serbuk gergaji yang ada pada sisi-sisi ini semua itu masuk ke dalam ini. Dan sudah saya bersihkan. Lalu setelah itu, sekarang coba kita lihat voltasenya. Apakah masih sama seperti yang tadi, sekitar 11 komaan ya. Oke, mari kita lihat sama enggak ya voltasenya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, semoga kelihatan. Ini saya kasih seperti ini saja, tutupnya saya taruh di sini supaya menukik ke atas kelihatan. Oke, mari kita lihat. Itu dia 11,51, 54. Tadi sempat juga waktu di awal itu 12, lalu tiba-tiba drop jadi segini. Tadi sempat juga 10, memang nggak stabil dia. Oke, sekarang saya mau kasih tunjuk bagaimana cara untuk mencek baterai ini. Oke, sekarang mari kita lihat. Caranya adalah tempelkan di kutub positif. Oke, lalu setelah itu kita bisa tes pada bagian ini. Ini dia ada. Oke, dia hidup ya. Dia bertambah voltasenya karena setiap kisi-kisi ini tuh voltasenya itu merupakan perwakilan dari gabungan. Kalau misalkan seperti tadi kita tes kan 11, sekian itu adalah gabungan. Tapi kita mau memastikan bahwa dari setiap dari setiap elemen-elemen yang diyakini itu semua adalah berfungsi dengan baik. Oke. Dia bertambah ya voltasenya. Iya, dia bertambah. Oke, itu dia. Dapat di angka 12,10. Sementara kalau ke sini 11,57. Ada apa? Ya kan? Nah, jadi sekarang mari kita lihat. Di sini sepertinya ada masalah. Oke. Ini sepertinya ada masalah. Masalahnya apa? Coba kita lihat lagi seperti ini. Tuh. Ini terhadap ini semua hidup. Nah, sekarang coba kita balik. Sekarang ini ke sini. 1,48, 5,44. Sini 8 volt. Di sini 9,5, 2 volt. Oke, berarti ada masalah dengan penjumlahan
voltase yang ada pada aki ini. Oke, mari kita lanjutkan. Di sini berarti akinya ada masalah. Sekarang kita lihat masalahnya. Kalau kita bandingkan dengan aki yang rusak tadi yang sebelumnya, dia modelnya itu seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat itu, oke, kita mulai dari sini. Nah, di sini itu dia itu sambung, dia itu menyambung dengan yang ada di sini di bawahnya. Nah, ini nyambung ya, nyambung. Nah, sekarang kita lihat yang di sebelah kutub negatifnya, nyambung juga enggak? Nah, itu dia. Nah, itu juga nyambung. Nah, jadi bagian ini itu nyambung ya, ini ke sini itu harus nyambung. Nah, lihat, kelihatan ya. Nah, itu dia ya, ini itu nyambung, ini nyambung ke sini ya, sama halnya dengan yang positif, karena dia harus menghubungkan elemen aki ini ke kutub yang ada di sini ya. Simple saja sebenarnya, kita bisa lihat ini nyambung. Nah, ini sekarang coba kita lihat. Ini masih nyambung ya, bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, ini masih nyambung ya, nyambung dia. Sekarang coba kita lihat yang di kutub negatifnya. Itu dia. Ini tidak ada sambungan dari sini ke sini sama sekali. Dan kalau kita lihat di sini ada bekas kropos dari plat ya, plat ini ya. Nah, ini kropos dan dia tidak menyambung ke sini. Dan kenapa tadi akinya voltasenya bisa muncul di sini sebesar 11,2 volt? Ternyata air aki yang ada di sini itu masih menempel ke bagian dari sambungan yang ada di sini. Jadi bisa dikatakan bahwa air aki ini juga sebenarnya penghantar listrik, tapi tidak maksimal. Dia hanya menunjukkan voltase terendahnya saja, dan bahkan arus pun tidak bisa dibawa jadinya. Makanya tadi waktu kita tes lampu tidak menyala. Sekarang coba kita tes menggunakan lampu ya. Oke, sekarang saya mau kasih tunjuk sekali lagi. Sekarang langsung aja kita bypass dari kutub ini ke sini, karena sebenarnya sama. Ini seharusnya ini itu adalah perwakilan dari yang sambungan kutub yang terakhir yang ada di sini. Tapi kenapa dia tidak sama voltasenya? Nah, itu kalau kita lihat di sini tadi voltasenya kan 11,55. Nah, itu dia 11,59 gitu kan. Sementara kalau saya bypass langsung dari sini, nah itu 12,09. Nah, sekarang saya mau kasih tunjuk menggunakan test pen yang ada lampunya tadi. Nah, nih. Kalau ke sini dia tidak menyala sama sekali. Oke, sorry, tidak kelihatan ya. Sebentar saya adjust dulu dia punya video. Nah, tidak nyala sama sekali. Tapi sekarang coba saya tes ke sini. Lihat, bisa kelihatan kan? Menyala. Dan kalau kita tes juga tadi elemen-elemen aki yang ada di sini itu tidak ada masalah. Semua menghantarkan listrik, tidak ada satu pun yang dinyatakan ada selnya mati, karena tadi menunjukkan akumulasi voltase ketika kita pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, baik dimulai dari positif maupun dari negatif. Nah, ini kita lihat nih. Nah, ke sini pun masih nyala. Nah, ini kan voltasenya mungkin sekitar 8 kali ya kalau di sini ya sampai tahap ini. Tapi kalau di sini, nah kok kita korek-korek dikit supaya lebih pasti. Nah, itu dia, menyala. Ada listriknya. Tapi sementara ke sini dia mati. Nah, berarti ini sambungan yang tadi saya bilang itu putus atau tidak ada keropos. Saya tidak tahu kenapa bisa demikian. Dan di sini juga ada sisa-sisa dari dia punya kroposnya ya, sisa dari kroposnya. Oke, ini itu adalah
kalau tidak salah ini itu adalah timah ya, timah. Tolong koreksi saya di kolom komentar kalau saya salah sebut. Ini kalau tidak salah itu adalah timah, cuman mungkin kualitas timahnya itu tidak sebaik kualitas timah yang ada pada merek aki pada lainnya gitu ya. Seperti ini kan, kalau ini kan dia masih melekat tuh, tidak ada masalah dia pada setiap kutubnya, tapi memang ini sel akinya aja yang udah rusak. Cuman kalau yang ini sel akinya bagus, cuman sambungan dari sini ke sini. Nah sekarang saya bagaimana solusinya gitu kan, supaya ini bisa digunakan kembali ya, karena sesuatu yang bisa kita perbaiki untuk kita gunakan, kenapa tidak kan gitu. Jadi sekarang saya mau mencoba menggunakan metode yang sederhana. Oke, saya akan mencoba untuk menggunakan mur yang saya rangkai seperti ini. Oke, mur saya rangkai seperti ini. Oke, sekarang kita lihat murnya seperti ini, lalu saya tempelkan di sini ada apa namanya, kawatnya ini kawat tegangan 240 volt ini. Nah, jadi dari bekas dari bekas kabel-kabel yang bisa digunakan 240 volt untuk tegangan tinggi itu ya, saya gunakan untuk mengantisipasi beban yang watt yang ampere yang mengalir di sini itu tidak membuat ini menjadi gosong. Saya mau memastikan bahwa saya menggunakan kawat yang tebal. Ini tebalnya kurang lebih berapa mili nih, saya tidak tahu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, yang jelas ini tebal. Oke, saya akan tempelkan ini di bagian kisi-kisi yang pinggir bagian sini, lalu saya akan ikat ke sini. Nanti kita lihat, oke, apakah aki ini nanti dapat menyala. Oke, sekarang saya mau coba. Hati-hati teman ya, ini jangan disambung ke sini. Ini ke sini, hati-hati, bisa korslet. Jangan sampai kabelnya ini ngelewer kemana-mana ke bagian sel aki yang lainnya, membuat nanti terjadi korsleting. Kalau terjadi korsleting itu artinya nanti akan menimbulkan api. Oke, sekarang saya akan masukkan ke sini terlebih dahulu. Oke, ini saya copot dulu ya, mengganggu. Nah, ini saya akan masukkan ke sini. Saya tancap. Ingat, timah ini harus melekat dengan besi ya. Kebetulan saya menggunakan mur. Saya menggunakan mur yang digunakan untuk baja ringan ya, dengan antisipasi dia tidak akan berkarat ya, tapi kita coba aja. Oke, yang penting dia besi, dan besinya ya kualitas baik, tidak mudah berkarat ya. Saya berasumsi kan baja ringan kan biasanya murnya itu tidak berkarat, jadi saya berasumsi bahwa ini itu tidak akan berkarat. Oke, saya mau tes sekarang kalau metodenya seperti ini, kira-kira nanti dia mengalirkan listrik enggak ya, karena saya agak kerepotan kalau harus membongkar ini ya kan, karena saya harus menggergaji ini. Tapi saya mau coba sederhana aja dulu, saya mencoba cara seperti ini dulu sederhana. Nanti kita lihat kalau misalkan memang kita harus membongkar ini lalu menyambung dan pakai solder segala, ya mau nggak mau ya harus kita lakukan biar lebih rapi. Tapi saya mau coba dulu cara seperti ini, memastikan bahwa memang benar bahwa kutub inilah yang bermasalah ya. Sementara elemen yang kita bypass tadi langsung dari kutub positif ke negatif itu dia aman gitu kan. Nah, sekarang lihat, nah sekarang dia 12 volt, sementara tadi kan 11,5an kan. Nah sekarang coba kita menggunakan test pen. Oke, saya tempel di kutub negatif. Saya tempel di sini aja, saya tidak akan mengenakan ke sini, karena saya mau memastikan dari mur ini saya ikat menggunakan kabel yang tebal, dia memastikan mengantarkan listrik. Nah itu dia, sebentar kita lihat, tadi kelihatan menyala ya.
Oke teman-teman, kita sudah menemukan masalah pada aki ini. Adalah suatu kebahagiaan bila mana kita bisa menemukan masalah dari sesuatu yang kita sedang hadapi, ya. Kita temui akar permasalahannya, kita perbaiki, kita berikan solusi. Solusi adalah akhir dari segala masalah. Ya, kita cari solusinya. Oke, kita sudah dapatkan masalahnya, kita coba perbaiki. Oke, saya akan menutup kembali aki ini, ya, dan saya nanti akan coba gunakan aki ini untuk beberapa peralatan elektrik seperti ya motor atau mainan yang satu ini, ya, yang pernah saya buat di video sebelumnya. Nah, ini dia mobil dorongan anak-anak yang sudah saya convert menjadi elektrik menggunakan tenaga aki. Oke, itu dia, sudah berhasil, sudah selamat. Yang tadi yang tidak ada harapan sekarang sudah bisa digunakan kembali. Oke, kita sudah temukan permasalahan daripada aki ini terletak pada kutubnya, ya. Jadi sambungan dari elemen timah yang ada di elemen pada salah satu elemen aki ini, ya, itu kropos, ya. Bisa dibuktikan dengan serpihan-serpihan kropos yang ada pada bagian kisi-kisi aki ini. Oke, jadi sekian video saya, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan tidak lupa saya akan kembali menunjukkan seri aki ini supaya tidak terkesan membodohi, ya, bahwa saya melakukan video ini apa adanya, tidak direkayasa, dan inilah benar adanya. Oke, itu dia. Oke, terima kasih kawan-kawan sekalian, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.